Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Faduli SDPAR MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer dalam manajemen pendidikan semester 120. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, kami kelompok 5 yang beranggotakan ada 8 orang akan memberitahukan bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat progress to-do list di Microsoft Excel. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya. Kita di sini butuh sheet utama, ada progress dan juga validation gitu teman-teman. Nah, dua sheet ini memang saling keterhubungan satu sama lain. Jadi, sebelum kita mengisi keterangan ada di sini, kita harus mengisi dulu validation-nya. Nah, kita di sini mengambil tema programnya itu pelaksanaan program literasi. Untuk mengeval program itu kan pasti butuh kegiatan-kegiatan ya teman-teman, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan. Di sini kita udah tulis juga di sini, kelompok udah mempersiapkan kotak-kotak dan tabel-tabelnya agar bisa langsung diisi gitu. Nah, untuk true dan false sendiri ini mempengaruhi kira-kira kegiatan keempat ini sudah terjalan dengan baik atau belum, sudah terlaksana atau belum. Kalau misalkan perencanaan sudah terlaksana, kita tulis true. Kalau misalkan memang pengorganisasian belum, kita tulis false, seperti itu. Untuk priority value dan data grafik di sini, kita jangan isi dulu, karena nanti akan ada rumus yang harus kita masukkan. Nah, untuk yang bagian kuning di bawah itu sum dari persentase data grafik ini nantinya. Nanti kita akan coba. Dan untuk priority-nya ini ada range 1-3. Ini ada high, medium, dan juga low. Di sini sudah aman ya teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke sheet progress. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi. Jadi karena tadi di sheet validation-nya udah beberapa yang kita isi, disinilah kita mulai. Event-nya di sini udah diisi, kita juga bisa mengisi di sheet progress. Jadi kita langsung aja pakai metode list. Gimana sih caranya? Nah, kita masuk ke data ini. Pertama, kita ke data tools, kita ke data validation. Nah, di sini allow-nya kita buat metode list agar kita bisa milih kira-kira nomor 1 itu mau perencanaan dulu kah atau pengorganisasian dulu kah gitu. Kita list. Oh ya, sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memblok 1-4 karena kan kita ada 4 baris yang harus kita pilih ya listnya. Nah, ini kita list, kita search-nya itu kita ambil dari validation, set validation. Nah, kita tarik ke bawah dari perencanaan sampai pengawasan, enter, lalu oke. Nah, teman-teman di sini udah tertera ya. Di sini ada panah ke bawah. Di sini teman-teman bisa pilih aja kira-kira untuk nomor pertama itu perencanaan kah, pengorganisasian kah, atau hal lain sebagainya. Ini kita samain aja sama sheet sebelah ya, sheet validation. Oke, udah. Nah, untuk start date-nya sendiri kita ganti ya teman-teman ke short date atau ke date. Ini kita blok dulu sampai bawah, terus kita ke home, kita ganti ini short date biar lebih otomatis ya nanti. Due date-nya juga kita ganti, blok semua. Kita ganti ke short date. Oke. Oh ya, untuk bagian days-nya sendiri di sini lebih ke arah lamanya pengerjaan dari kegiatan. Misalkan untuk perencanaan ini kita ambil nanti 7 hari. Ini kita mulai di tanggal 1 Juli ya. Misalkan kita taruh 7 Juli. Nah, untuk due date sendiri sebenarnya ini bisa teman-teman langsung manual aja kita hitung, tapi lebih bisa memanfaatkan fitur dari Excel. Kita langsung pakai rumus aja. Rumusnya itu if. Ya, kita tulis if. Nah, seperti itu kita blok. Nanti jangan lupa juga bisa titik koma atau bisa koma sesuai dengan laptop kalian aja. Nanti ada petik-petik 2, titik koma, nanti petik 2 lagi, nanti blok lagi di start date, terus tambah dengan days, 7 hari. Tutup kurung, langsung enter. Kita nanti bisa langsung tarik ke bawah aja teman-teman kalau misalkan data start date sama days-nya itu sudah terisi dengan lengkap. Ini bisa langsung tarik aja teman-teman. Ini sangat amat berguna ya teman-teman, to-do list sendiri ini karena memang bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas takut ada yang terlewat atau
pengerjaan tugas-tugas kerjaan pun bisa, mahasiswa, karyawan, hal yang sebagainya bisa banget. Nah, ini kita kerjain dulu di bagian pelaksanaan, pengorganisasian juga nanti kita kerjakan. Ini kita langsung tarik aja ke bawah. Yap, nama harinya 3 hari untuk pengorganisasian. Tarik ke bawah. Nah, alhamdulillah udah tanggalnya. Nah, priority sendiri ini sama teman-teman kayak cara metode list di program event ini, di project event ini. Nah, nanti kita langsung aja blok ke bawah, kita ke ribbonnya itu data, kita ambil di menu bar itu data tools ya. Data toolsnya kita bisa pakai. Nah, ini source-nya kita ke sheet validation, kita tarik sampai bawah, kita enter. Nah, kita bisa pilih kira-kira untuk perencanaan sendiri ini pentingnya itu berapa angka range-nya gitu. Misalkan range-nya 1, 2, 2. Ini terakhir 3 kali ya. Nah, untuk bagian remark sama statusnya itu nanti aja kita kerjainnya teman-teman. Itu kita akan kerjakan setelah kita melengkapi data yang ada di sheet validation. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu, diketengahkan, terus kita masukin bordernya juga. Nice. Oke, kita akan mengerjakan atau melengkapi data-data yang ada di sheet validation. Nah, ini variety value-nya kita masukin rumus teman-teman. Kita pakai rumus if error gitu. If error sama dengan if error. Nah, di sini kita buka kurung 1 garis miring. Kita input di progress perencanaan, karena kan ini kita mencari nilai angkanya itu di perencanaan terlebih dahulu, makanya kita priority di sheet progressnya juga kita bloknya di bagian pertama, di bagian perencanaan dulu. Nah, kalau misalkan udah langsung aja teman-teman otomatis tarik ke bawah gitu. Ini kita hilangin komanya, jadi satu angka belakang koma aja. Nah, untuk data grafik kita juga pakai rumus dan sama rumusnya if error juga. Nah, kita di sini blok dulu true false-nya dikali sama data yang ada di priority. Yang bagian perencanaan dulu. Iya. Garis miring sum. Kita buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, teman-teman. Di bagian priority value-nya, blok sampai bawah. Nah, habis itu tutup kurung. Tutup kurung. Yap. Tutup kurung lagi. Terus kita nanti pakai titik koma 0. Kita harus kunci terlebih dahulu priority value total sum-nya biar nanti bisa langsung ditarik ke bawah. Nah, di sini udah tertera teman-teman untuk bagian data grafiknya ini harus persentase teman-teman. Jadi nanti kita akan buat grafik batangnya dari data ini seperti itu. Ini bisa dilihat ya, ini true-nya sendiri itu nilainya ada, sedangkan false itu nilainya 0 karena memang belum ada nilainya. Karena kan ibaratkan kalau false itu tidak dikerjakan terlebih dahulu ya kegiatannya. Ini sumnya jangan lupa ya teman-teman, dan dimasukin ke kotak sebelah kanan, jadi itu total persentasenya. Setelah kita tahu nih kira-kira udah lengkap gitu di sheet validation, kita langsung teman-teman bikin klik box gitu di data yang ada di Excel, yaitu developer. Kalau misalkan memang nggak ada, teman-teman bisa ke option seperti itu, lalu insert. Kalau misalkan sudah di insert, langsung aja dihapus, lalu kita benarkan terlebih dahulu. Kita ketengahin ya biar rapi. Nah,
Ini memang agak susah ya teman-teman, jadi emang harus kalau mau rapi pelan-pelan. Ini tapi top marko top banget, jadi ini bisa memudahkan kita ya untuk membuat to-do list. Maka checklist ini adalah poin pentingnya untuk to-do list ya. Yap, ini udah 3, yang bawahnya sebentar. Kita coba. Yap. Ini agak susah karena memang harus diklik kanan terlebih dahulu teman-teman. Ini langsung aja kita copy paste kali ya. Coba kita tarik dulu. Nah, langsung kita copy paste. Nanti kita benarkan aja, nanti kita custom untuk bordernya. Ini kita klik kanan. Kita klik kanan, terus kita terhubungkan dengan set validation bagian false dan true. Nah, inilah nanti yang keterhubungan ya. Kalau misalkan nanti ini udah di checklist, pasti hasilnya di set validation itu akan true. Nah, ini kita bloknya di bagian awal dulu di perencanaan, karena kita mau terhubungkan perencanaan di set progress dengan di perencanaan true false yang ada di set validation. Seperti itu. Sama halnya dengan yang kedua. Sama hal juga yang ketiga dan keempat. Kita coba dulu. Yang keempat. Nah, yap, sudah. Nah, ini akan terhubung teman-teman. Kalau misalnya kita checklist, presentasenya juga berubah. Nah, kalau misalnya kita checklist, berarti tulisan false dan true-nya yang ada di set validation itu akan berubah juga, karena tadi sudah di format controls-nya udah disambungin. Jadi tadi klik kanan format controls, habis itu kita source-nya itu di set validation yang true false ya. Nah, kalau misalkan udah, kita akan buat grafik di samping kotak sebelah kanan dari tulisan pelaksanaan program literasi dan sebelah kiri dari kotak persentase. Nah, ini tadi kita pilih aja, langsung blok sumnya. Ini kita hapus teman-teman. Kita grafiknya pakai yang 2D ya. Grafik diagram batang, ini kita hapus no line, no border, dan lain hal sebagainya. Jangan lupa chat 2. Title-nya juga tadi kita udah hapus. Nah, ini kita format data seriesnya juga kita lihat dulu, kita cek. Nah, di sininya jangan lupa juga kita ganti jadi 1, nanti jadi auto. Nah, seperti itu. Inilah nanti yang akan terlihat gitu grafiknya. Kalau misalkan nanti di checklist, grafik angka persentase itu juga akan berubah. Nah, ini kita ganti hijau aja ya, biar UNJ sekali. Nah, kita samain, kita custom biar ini sesuai ya. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna putih biar kelihatan nanti. Kita benarkan terlebih dahulu lagi. Nah, kita ganti jadi warna putih. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bisa teman-teman juga praktekkan di dunia nyata ya. Ini sudah dibuktikan, presentasi juga udah bisa. Alhamdulillah. Ini akan terhubung juga dengan di set validation. Teman-teman bisa gunakan ini untuk tugas atau pekerjaan lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan kami kelompok 5 sangat amat berterima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum.